Sama halnya seperti turbo, kelebihan utama pada supercharger adalah penambahan tenaga tanpa perlu memperbesar atau menambah jumlah silinder mesin. Begitupun dengan kelemahannya yang memiliki beberapa persamaan dengan sistem turbocharger. Untuk kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan turbo, nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi di ulasan selanjutnya. Kelebihan 1. Mengefektifkan pembakaran pada silinder sehingga menambah tenaga output tanpa harus memperbesar kapasitas maupun menambah jumlah silinder mesin. Asupan tekanan, boost dari supercharger umumnya sebesar 6-9 pounds per square inch, C. Tekanan atmosfer udara normal adalah 14,7 C, sehingga bisa kita lihat ada sekitar 50% udara lebih banyak masuk ke dalam mesin. Ini berarti 50% peningkatan tenaga, meskipun pada kenyataannya biasanya peningkatannya adalah sebesar 30-40% karena tingkat efisiensi kerja supercharger yang tidaklah sempurna sesuai teori. 2. Dengan tidak memperbesar kapasitas maupun jumlah silinder mesin, membuat mesin tidak seberat mesin non-supercharger dengan tenaga yang sama. Beban mesin ini berpengaruh pada bobot kendaraan yang kemudian mempengaruhi efisiensi bahan bakar. 3. Sistem ini memungkinkan pembakaran yang lebih baik melalui kandungan oksigen yang lebih banyak pada udara asupan, intake. Hal ini membuat sisa gas buangan lebih rendah polusi. 4. Sistem turbo menggunakan tenaga penggerak gas buangan pembakaran. Hal ini mengakibatkan terjadinya lag atau delay antara saat kita menekan pedal gas dengan saat kipas turbin turbo mulai aktif bekerja. Pada supercharger, tenaga penggeraknya adalah kruk as mesin sehingga proses kompresi bisa lebih cepat. Hal ini menghasilkan torsi serta respon throttle yang lebih instan dibandingkan turbo. Kekurangan 1. Seiring dengan udara asupan yang lebih kaya oksigen, kebutuhan bahan bakar untuk proses pembakaran juga meningkat. Hal ini membuat konsumsi bahan bakar meningkat seiring dengan peningkatan tenaga mesin. Selain itu turbocharger juga membutuhkan bahan bakar dengan oktan tinggi untuk mencegah terjadinya knocking pada mesin. 2. Kehandalan mesin menjadi berkurang dikarenakan dengan sistem turbocharger membuat mesin bertambah kompleks. Semakin kompleks mesin, semakin banyak komponennya, maka semakin bertambah kemungkinan faktor untuk terjadinya kerusakan pada mesin. 3. Sistem turbo membuat komponen mesin bekerja di bawah tekanan dan suhu yang tinggi. Hal ini membuat mesin dengan sistem turbo seringkali tidak seawet mesin non-turbo. 4. Tenaga penggerak dari supercharger adalah kruk as mesin sehingga bisa disebut perangkat ini mencuri power dari mesin. Jumlah tenaga yang dicuri bisa mencapai 20% dari tenaga mesin. Inilah kenapa supercharger memiliki karakter parasit alias memberikan beban tambahan kerja pada mesin. 5. Pemasangan intercooler terutama pada jenis Roots dan twin screw agak sulit dilakukan. Untuk memahami lebih dalam tips dan trik berkaitan dengan pengelolaan supercharger di kolam Biofloc, Nitro Auto Parts sebagai supplier supercharger AMR 500 yang digunakan oleh Pandawa Farm and Fisheries, akan memberikan tips dan trik pengelolaan supercharger dalam budidaya ikan sistem Biofloc. Pembudidaya sistem Biofloc wajib menonton video ini khususnya para pembudidaya pemula, sehingga proses budidaya yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sukses menjadi jutawan dalam budidaya kolam Biofloc. Mari kita simak tips dan trik pengelolaan supercharger dari Mas Erwan, owner Nitro Auto Parts bersama Bapak Dian Kustiadi, owner Pandawa Farm and Fisheries. Saya minta direview dan apa yang mesti diperbaiki di sini kok ya. Kalau dari sini mungkin dari supercharger torpedo sudah ada, ya torpedonya sudah ada, ya kemungkinan nanti tambahan kita biasanya ketika supercharger atau mati lampu atau listrik mati ada udara balik, ya karena kan ada udara di kolam, di selang-selang itu yang kosong dan terisi air. Ketika mesin mati, udara yang di selang itu keisi air, ada kotoran atau sisa pakan ikan yang kesedot ke dalam uniring. Ya, untuk mencegah itu, di sini kita bisa pasang check valve. Di sebelah sini ya. Di sebelah sini kita. Jadi dia nggak bisa balik ke sana gitu. Betul, ya. Kita bisa tambahan check valve. Oh, jadi gini teman-teman, di sini bisa dibuat nanti namanya check valve. Ya, jadi dia bisa ngedorong, tapi pada saat ada udara balik dia nggak bisa balik ke sini gitu. Ya, kita bisa tambahkan check valve. Ya. Jadi ketika tiba-tiba listrik mati atau dinamo overload, udara nggak akan langsung balik ke dinamo. Ya. Tujuannya supaya uniring yang di kolam tidak mudah terisi air langsung,
Jadi uniringnya juga tetap lebih bersih, nggak akan langsung cepet kotor. Iya, betul. Gitu. Oke. Biasanya ketika mesin mati tiba-tiba udara langsung balik. Iya. Nah, uniring terisi dengan air bersama kotoran. Terikut kotoran betul. Jadi itu mempercepat uniring kotor, mampet. Udara gelembung jadi kecil. Nah, kalau instalasi listriknya bisa dilihat kok, ada masukan? Boleh? Dilihat aja dulu kok. Ada ini. Kalau untuk instalasi listrik, supaya dinamo tadi mencegah petir. Di bagian dinamo itu ada posisi baut atau kaki dinamo bisa tarik kabel, di grounding saja ke lantai. Jadi kita ambil besi sepanjang 30 cm, itu untuk paling efisien. Normalnya sih harus 1 meter lebih. Jadi kita gali 30 cm, kita gali, kita tanam, tarik kawat tembaga. Cuman karena kalau kita terbatas, kita bikin saja yang besi yang ada, behel, kita gali, kita tanam kabel. Betul. Jadi begitu ada sambaran petir ke sini, itu harus voltase tinggi dari petir, langsung dialirkan ke bumi. Gitu. Jadi tidak serta-merta dinamo terbakar. Mungkin kapasitor akan terbakar perangkat kecilnya, tapi tidak gulungan langsung kosong. Kemungkinan bisa mencegah di situ. Gitu. Kalau tadi kita lihat di di diameter 4 gitu ya, yang diameter 5, ini udaranya gimana? Ini masih cukup maksimal, masih oke. Kalau ini 2 HP-nya penggunanya banyak kok. Ini yang diameter 7 3, kemudian diameter 5 8, diameter 4-nya 2, sama kolam-kolam pendederan dari terpal kotak itu ada 10. Jadi cukup banyak ini. Kalau cukup banyak, kalau kita bagi dengan rasio pulinya, kalau dari saya lihat memang sebagian kolam ini agak titiknya agak kecil. Ya, tapi kalau kita untuk geoflog kepadatan 100 masih oke, masih tergolong oke. Yang perlu kita perhatikan mungkin nanti kalau titiknya sudah benar-benar kecil, berarti ada sebelah arus udara yang kotor di sini. Uniringnya kita boleh sikat dulu. Ini mungkin kita perlu cek juga kalau agak kecil, kita cek nanti, kita bersihin. Karena yang lain masih oke gelembungnya. Begitu. Kalau untuk rasio kita gedein lagi, sebenarnya jangan, ya, karena ada banyak yang custom sendiri. Jadi rasio pulinya dibikin besar sekali, rasio dinamonya besar, supercharger kecil, supaya putarannya besar. Betul. Ketika belum ada beban air, supercharger oke aja, akan kencang sekali, volume udara besar sekali. Tapi begitu dimasukin tekanan air, biasanya dinamo akan ceklek. Kalau dinamo pakai kapasitor, pakai switch timer breaker seperti yang saya pakai, dia akan lompat, tidak langsung terbakar. Tapi ada sebagian dinamo yang tidak pakai switch timer breaker. Jadi begitu kita colok, dinamo akan nyala terus dorong udara. Sampai titik dinamo terlalu panas, nggak kuat, dia akan meleleh terbakar. Nah, rasio puli yang optimal itu di berapa, Pak? Rasio puli yang optimal itu kalau di kolam kedalaman 1 meter, itu rasio puli untuk supercharge-nya dan dinamonya. Kalau untuk 2 titik, kita bikin dengan rasio 1:1. Jadi 3,5 in di supercharge, 3,5 in di dinamo. Itu sudah cukup oke. Jadi kedalaman 1 meter, kita pakai batu aerasi sudah oke. Itu dengan dinamo 2 HP. Kalau dinamo 1 HP kita turunin lagi. Jadi RPM-nya di dinamo 1 HP cuma 1400 RPM. Rasio puli 1:1. Itu masih kita bisa naikin ke 5 inch oke. 3,5/5 masih oke. Tapi rata-rata 3,5/3,5 oke ya. Paling aman, paling safety. Dinamo nggak cepet panas. Begitu. Ya, kalau ini ada yang nanya gimana sih bersihin uniring Herman pump? Uniring paling kalau yang kotor begini biasanya kita sikat aja. ya kalau ini sudah terikat begini, biasanya sih kita cuma bisa sikat. Tapi kalau yang model selang, kadang-kadang orang kan ada yang pakai yang 25 mili, dicelup ke dalam T PVC yang setengah inch. Nah ini paling dicabut, selangnya dibalik-balik karena di bagian dalamnya juga kadang-kadang ada lendir di dalam sini. Dibalik, dikocok, udah bersih. Cuman karena ini udah di kabel tis, jadi paling ini kita sikat bagian luarnya saja. Kalau yang uniring yang besar, kadang-kadang orang suka pancepin ke dalam T PVC begitu. Jadi biasanya kita cabut, selangnya dibalik, diketok-ketok, bagian dalamnya ada lendir juga. Itu karena ini pakainya diikat, diklem, jadi paling kita sikat aja. Oke teman-teman, itu tips dan trik untuk membersihkan uniring. Gimana?
Secara overall penggunaan supercharge yang saya dapat dari Nitro Autopart, kira-kira menurut Mas Erwan ini gimana? Secara overall kan sana tadi udah kita lihat ya. Kemudian sini dua kolom kami juga ada 3. Kalau dari kolom saya lihat gelembung sih sudah cukup oke. Mungkin dari elektrikal saja yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika sore hari biasanya voltase itu sering drop, atau ketika musim hujan ada trafo terbakar atau yang lain-lain hal, voltase sering drop. Nah itu kita perlu perhatikan. Kalau dinamonya sudah kerjanya gelembung kecil, dinamo ngetrip, kita usahakan nyalakan genset. Gitu. Jadi kita backup dengan genset atau kita siapkan stabilizer voltase gitu. Jadi selebihnya semua di elektrikal. Ya, sesuai dengan masukan dari Mas Erwan, itu kita yang ini karena kondisi voltase di daerah kami ini naik turunnya cukup signifikan, sehingga apa namanya ada mengakibatkan kerusakan ya, karena voltasenya. Sehingga atas advice dari Mas Erwan ini kami akhirnya menggunakan stabilizer. Jadi kita menggunakan stabilizer yang 5000 watt kalau di sana. Betul. Karena itu kan 3 HP ya, 3 HP 2250. Jadi 5000 watt cukup gitu ya. Betul, kalau stabilizer made in China terutama. Ya. Biasanya kalau terus 5000 watt, setengahnya yang bisa di cover cuma setengahnya. Ya. Jadi kita jaga-jaga, kita pakai yang 5000. Iya. Karena rata-rata kalau kita sudah beli untuk retro kembali, apalagi produk elektronik susah. Jadi kita ambil spare saja gitu. Ya, jadi itu bukti bahwa Nitro memberikan advice juga ke kami pada saat mau membelikan barang atau elektronik lainnya yang akan mendukung supercharge ini, teman-teman. Oke, saya kira cukup ya. Nanti kita ngobrol lagi di sambil makan ya, Kak. Siap. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan, bebas. Kurang tinggal bakar lagi. Silakan, Kak. Ya, siap. Ya, silakan. Pak, duluan Pak. Ayo, Mas Erwan. Udah, Pak. Udah. Ini masakan sendiri semua. Ya, ini lesehan begini juga, ada lesehan. ini pakai meja kursi, lesehan nanti yang 3 ini, nanti di sana beda lagi. Yang 2 itu nanti kita bawahnya enggak, ini kita pakai terapi ikan. Yang 2 tempat itu. Terapi ikan. Ikannya nilam, larva nilam. Nilam. Oh. Ya, memang khusus ikan terapi karena di sini kan ada produksi juga ikan terapi di daerah sini itu. Nah, ini di sini Pak, Bapak sama Mas Erwan boleh makan di tempat yang lain. Tapi sambal kecap di sini beda. Spesial ya? Beda, silakan. Karena kita bikinnya lain. Mas Erwan mau ini, silakan. Boleh Pak, mau Pak? Mau bakar atau mau ini? Saya goreng aja. Oh, Kita cobain sambalnya dulu. ayo Dok, ayo makan. Menurut Mas Erwan kan ada klien-kliennya yang budidaya juga ya, itu kira-kira prospek budidaya bioflok ini gimana Mas Erwan? Prospeknya sih masih besar sekali. Karena kalau untuk luar negeri aja, nila kan udah komoditas ekspor ya. Kita nila di sini hanya untuk market lokal saja masih kurang. Cuman ya itu, kita perlu tahu market target kita, begitu mulai budidaya, market kita di mana, gitu. Jangan sampai begitu kita panen, kita kesulitan buang hasil panennya. Makanya kita perlu itu, begitu mulai budidaya, kita gabung dengan komunitas-komunitas ikan lainnya begitu. Jadi suplai dan hasil panen ikan bisa diserap begitu. Untuk nila bioflok kita boleh tahu bau tanah apa enggak, begitu kita angkat makanannya ketahui. Iya. Dan dia tebal. Dan enggak bau lumpur seperti nila yang di kolam tanah lainnya. Iya, begitu. Mas Erwan sudah berapa lama itu bikin supercharge itu? Supercharge saya jual supercharge dari 2013. Dulu bukan untuk kolam bioflok, karena kolam bioflok sendiri kan baru booming belakangan ini, beberapa tahun belakangan. Dulu dipakai untuk tambak udang, tapi pembelinya adalah Jawa Timur dan Makassar. Panturaan sana berarti ya? Iya, Jawa Timur dan Makassar. Baru sekarang ini karena banyak permintaan untuk kolam bioflok, kita mulai rakit siap pakai. Gitu. Iya. Itu udah lama juga, udah 8 tahun 9 tahunan ya?
Dulu kita cuma jual sepetas ini dari modalnya masih murah sekali. Jadi sekarang bisa belasan juta. Dulu itu untuk yang sepetas yang besar aja, 1.500, AMR 1.500, itu harga cuma 1.800.000. Oh, itu betasnya aja gitu? Iya. 1.800.000 itu dulu benar-benar murah. Ini minyak makan ini. Nih, enggak. Ya udah. Barang bang. Iya iya. Ayo nih, jadi ya. Sini. Iya. Barang-barang. Ngobrol bareng-bareng. Bareng. Jadi dulu Supercharge malah barangnya lebih grass. Karena kan usia pemakaiannya masih pendek, masih oke. Bahkan ada customer yang beli 2013 Supercharge masih dipakai sekarang. Tapi dengan catatan Supercharge memang penggunaannya sudah menurun. Jadi suaranya ada sedikit kasar, tapi kompresi secara keseluruhan masih oke. Masih bisa dipakai, masih bisa difungsikan. Itu kan saya pernah dengar yang namanya root blower gitu ya. Root blower. Itu ada root blower, ada Supercharge ya. Mohon maaf saya kan masalah mesin-mesin kayak gini nggak begitu paham gitu ya. Betul. Itu gimana sih perbedaannya Mas? Kalau root blower, karena saya juga baru mulai impor ya root blower. Root blower rata-rata pemakaian dulu untuk WTP dan IPAL. Jadi pengolahan air limbah gitu dan lain-lain. Yang saya pakai itu ya perhotelan, rumah sakit dan lain-lain. Nah kalau di root blower itu industri lain juga pakai yang besar-besar, yang bahkan yang ada sebesar kulkas lebih bahkan juga banyak. Tapi untuk kolam-kolam udang terutama dan kolam bioflok biasanya pakai ya di bawah 7 HP, 5 HP yang kecil-kecil. Pemakaian root blower itu rata-rata di RPM rendah. Makanya dia juga silencernya bagus, makanya kebisingannya rendah sekali, low noise gitu, jadi nggak berisik. Dibanding kita Supercharge, kita fungsikan di RPM tinggi. Makanya satu sisi Supercharge sudah tidak pakai silencer, terus di RPM tinggi. Makanya terkesan kadang agak bising. Jadi kalau menurut Mas Herman ini kalau kolam bioflok ya cocoklah pakai Supercharge, jangan root blower dulu gitu ya. Kalau untuk harga ya mungkin. Iya, kan dari kan kita pertimbangan harga. Karena root blower itu mahal tuh. Ya, itu pasti. Apalagi yang merek-merek tertentu ya. Iya. Eropa, Taiwan itu cukup. Root blower pemakaian banyak ke kolam yang dalam. Kolam yang dalam ya. IPAL itu karena kan kolamnya dalam, penampungan limbah dalam-dalam. Yang Bapak proses bumbunya seperti ini, Pak. Kenapa? Yang Bapak bikin proses bumbunya seperti ini. Nah, Mang Yun, bumbunya sama nggak dengan yang diproses yang di bumbu kuning? Beda. Itu bumbu kuning kita itu memang bumbunya mungkin agak kualitasnya kita pilih-pilih gitu. Jadi untuk yang kuning itu kunyit ya namanya. Kunyitnya itu kita pilih, nggak sembarangan. Karena nanti larinya kerasa. Oh, bahan bakunya yang sortir. Bahan bakunya. Ini sambalnya juga spesial. Kenapa? Sambalnya. Nah ini memang sambalnya akan lain. Jadi kalau Mas Herwan atau Bapak ke rumah makan manapun juga atau ke apalagi ya yang ikan bakar, itu pasti kecap, kemudian bawang, kemudian cabai-cabainya cuma digigit doang, potong-potong aja. Ini lain, karena ada jahe. Jahe itu enak, rasanya anget gitu. Benar-benar rasa sih oke, Pak. Oke banget rasanya. Jadi spesial dibanding restoran-restoran lagi kita pernah kunjungin. Nanti kapan opening restorannya, kapan launching mesti dikabarin nih. Siap. Jadi kan daya tariknya kan di sambalnya ini. Iya betul. Saya nambah. Betul. Emang kalau di sini ada nasi timbel banyak, nasi liwet, itu kuncinya satu, semua laku. Sambalnya mesti enak. Sambalnya. Gua mungkin teman-teman bisa lihat nih, tebal sekali ikannya, tebal. Tidak bau tanah. Hasil produksi Pandawa Farm. Apa? Pandawa Fishery. Ini berarti target ke depan hanya untuk ningkatin produksi nih. Tinggal ningkatin produksi aja sebetulnya. Yang tadi saya katakan intensifikasi atau ekstensifikasi itu. Cuman ya kita paralel, kita juga harus nyiapin ini produksi dari pendederan kita. Karena kita kan ini bibitnya bibit kita. Bibit sendiri yang kita dapatnya kita piara dari budidaya dari larva, sampai ukuran kira-kira 60 atau 80 gitu. Emang ada permintaan juga sih Mas Herwan itu bibit-bibit kita. Ke depan mungkin akan semakin banyak lagi nih permintaannya, karena
selama ini nilai kita hanya untuk lokal. Belum ada yang coba untuk, mungkin kita belum tahu, mungkin saya sendiri belum tahu komunitas ekspor udah ada apa belum, tapi banyak sekali pasti di luar sana, karena saya pernah lihat di konten-konten lain di market Eropa itu terapinya benar-benar wah produksinya, sistem dari pembenihan, pembesaran, panen, dan pengemasannya, packagingnya benar-benar skala industri begitu. Ini sambalnya yang wah ya, hangat ya, Hangat ya. ya. Sambalnya wah. Jadi pedasnya bukan pedas dari Bukan cabai doang. Ini yang akan dijual di sini di lesehan ini nilai size berapa saja, Pak? 3456. 3456. Ya. Karena nanti kita pun ada bikin paket murah. Paket murah. Paket hemat lagi ya. Dan paket ini paket sedekah ada. Jadi kita nanti insya Allah kalau sudah buka, kita akan setiap minggu, setiap hari Jumat kita berikan sedekah gratis berapa paket gitu ya. Khusus langsung tinggal makan aja ya dengan nasinya. Dan itu anak-anak sekolah juga kemarin ya, habis dari sini juga. Iya. Jadi udah, ini tempatnya sih karena di variasinya udah modern, jadi udah kayak seperti wisata. Jadi anak-anak juga nggak bosan. tinggal bikin taman bermainnya aja Pak. Iya. Jadi anak-anak nggak suntuk ya waktu Betul. kita masak ya Pak ya. Menu yang datang. Nanti kita mau jalan dulu, yang penting jalan dulu ininya. Iya. Kemudian kita baru nanti itu ada beberapa. Sebenarnya sengaja itu ada titik-titik yang saya kosongin. Ya itu. Kan ada yang nanya, ini kan sayang, ini tempatnya gini nih. Mulai jasa dijelasin, ini buat nambah tempat ini lagi, makan lagi atau untuk mainan. Ya yang di sini ya, tiap lantai-lantai itu ya, masih banyak yang kosong. Kadang kan kalau nunggu menu datang kan Iya. mesti proses dulu ya. Iya. Nah, ya, anak kan nggak bosan jadi nggak suntuk ya. Iya.